apa yang Japri, termasuk yang disampaikan Mas Yudi itu tadi, sebenarnya poin-poin kecil tidak perlu ditanyakan, tidak apa-apa. Asalkan itu data realnya Bapak Ibu, saya usahakan bersama teman-teman nanti akan memvalidasi data Bapak Ibu semuanya. Kami tidak akan menolak, apapun kondisinya datanya Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah menyiapkan data itu dengan baik, jadi tidak perlu bingung, Mas, ini gimana penulisan data orang tua, wis pokoknya diisi saja, tidak apa-apa. Kemudian alamatnya diisi seperti apa, wis pokoknya diisi saja sesuai KTP apa domisili, entah itu KTP entah itu domisili, pasti kami akan validasi. Tidak mungkin kalau kami harus survei ke sana terus ngecek ini datanya sesuai apa enggak, tidak mungkin sampai sedetail itu kami untuk validasi. Yang penting itu adalah datanya Bapak Ibu semuanya yang bisa dipertanggungjawabkan. Poin utamanya itu. Mas, berkasnya nanti gimana kalau ini tidak ada kata-kata seperti yang dilapor diri? Tidak apa-apa, seperti yang disampaikan Mas Yudi itu tadi. Artinya poin-poin kecil nanti monggo Bapak Ibu disiapkan saja. Yang penting Bapak Ibu bisa menyiapkan dengan baik berkasnya. Bapak Ibu semangat bisa menyelesaikan PPG ini dengan baik. Ya kurang lebih 40 hari atau 22 bulanan lah ya. Itu insya Allah juga cepat waktunya. Yang penting Bapak Ibu manut. Terus yang tidak kalah penting, saya tidak merekomendasikan Bapak Ibu untuk gabung di berbagai grup yang itu tanpa ada saya dan teman-teman dari LPTK. Satu, kenapa? Karena di sana biasanya yang share-share grup itu nanti ujung-ujungnya diminta untuk membeli modul. Ya, tidak usah. Pokoknya Bapak Ibu manut saja, insya Allah semuanya sudah tervalidasi nanti dari AI-nya pusat. Nanti ada tips and triknya, gimana caranya Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu dengan baik. Selesai penetapan, nanti kami akan mengundang dari Bapak Ibu LPTK, dari senior-seniornya guru tertentu dan daljab, untuk bisa sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Gimana caranya bisa menyelesaikan tugas-tugas LMS itu dengan cepat dan mudah divalidasi oleh sistem. Jadi tidak usah bingung, Mas, ini grup saya PPG kok tidak ada yang PGSD, tidak usah bingung, semuanya akan sama prosesnya ya. Mohon di note Bapak Ibu, yang penting fokus saja ngikuti grup, karena mungkin di grup yang lainnya ya paling Bapak Ibu hanya dikunci saja, tidak bisa diskusi, tapi di grup utama dari LPTK kan Bapak Ibu bisa komunikasi juga. Atau itu juga ada saya dengan teman-teman yang lainnya. Oke, itu Bapak Ibu poin-poinnya. Saya sampaikan lagi, selamat untuk Bapak Ibu semuanya. Tidak perlu bingung untuk SIM PKB tampilannya seperti apa, kesediaan itu sudah lama. Tidak perlu bingung juga terkait biodata. Pak, biodata saya ini NUPTK-nya dulu tidak ada, nama orang tua di SIM PKB tidak sesuai, emailnya salah, HP-nya sekarang ganti, yang lama itu sudah tidak aktif, tidak usah bingung. Yang penting Bapak Ibu sudah ngeklik kesediaan dulu, waktu konfirmasi kesediaan maksimal tanggal 17. Oke, nanti setelah tanggal 22 kemungkinan data-data peserta akan kami informasikan untuk Bapak Ibu selesai penetapan. Nah, data-data di sana Bapak Ibu bisa cross check, Bapak Ibu ternyata nama saya ada, silakan lapor diri ya. Jadi tidak usah bingung untuk sekarang ya. Ikuti saja prosesnya, tahapannya dari LPTK seperti apa. Terus tidak usah bingung, Mas, ini kan saya di SD, terus ijazah saya ini bukan SD, ijazah saya bahasa Indonesia. Itu nanti ada waktunya tersendiri juga. Yang penting Bapak Ibu mengikuti pemanggilan seperti apa yang ada di PPG. Tidak usah bingung pindah, tidak usah bingung, Mas, nanti UKIN-nya seperti apa, tidak usah bingung. Karena nanti akan ada tahapan tersendiri, dan insya Allah dari tim LPTK juga tidak memberatkan Bapak Ibu, tapi selalu mendampingi Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan PPG dengan baik. Gitu ya. Itu silakan di note, nanti disampaikan ke teman-teman di grup ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk gabung ke beberapa grup yang lainnya, apalagi grup modul, grup sukses PPG 2025, grup kiat sukses, grup apapun wes, itu tidak apa-apa. Mending Bapak Ibu gabung ke grupnya ibu-ibu ya di daerah sana masing-masing saja, itu jauh lebih manfaat daripada gabung-gabung grup nggak jelas ya. Saya sampaikan Bapak Ibu, untuk link lapor diri nanti itu ada di
ppg.unikama.ac.id ya. Ada di ppg.unikama.ac.id. Tidak usah bingung lagi, Pak nanti linknya di mana? Pak ini ngaksesnya di mana gitu ya? Tidak usah bingung. Di beberapa Japrian itu juga teman-teman masih bingung. Pak ini gimana? Saya belum masuk grup. Pak ini gimana? Saya tolong ditambahkan ya. Kami nggak nambahkan. Silakan Bapak Ibu gabung dengan Mandiri. Ya bayangkan kalau 2.300 minta digabungkan saya sama Mas Didi satu-satu gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu Mandiri untuk klik gabung Telegram grupnya. WA grup tidak ada. Ya. WA grup tidak ada. Kalau teman-teman buat grup, ya nanti resikonya silakan ditanggung masing-masing. Karena yang jelas PGSD saja itu lebih dari 1.000. Belum lagi prodi yang lainnya. Oke. Terus siapa yang ngopeni satu grup itu? Kalau nggak ada yang effort untuk ngopeni di satu grup itu ya repot juga gitu. Mending ikut grup aja yang utama. Silakan nanti diskusi. Akan saya buat open close ya di grupnya, nanti mungkin di beberapa poin nanti saya close juga, nanti di beberapa poin akan saya open juga. Ketika saya close, tidak usah japri. Pak, ini kenapa Telegram saya kok tidak bisa komen di grup utama? Tidak usah japri, ya. Itu. Kemudian, Pak, gimana caranya untuk lapor diri? Nah, saya sampaikan itu tadi. Silakan diakses ppg.unikama, ya, ppg.unikama di sini. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik baca selengkapnya poin ini. Poin ini sudah super lengkap dan detail. Oke. Terus nggak usah ditanya lagi. Contoh, Mas di web lapor diri itu kalau saya ngecek kesehatannya di klinik gimana? Kan di situ nggak ada. Ada Bu. Ada. Adanya apa? Saya kasih dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu menggunakan itu. Kalau saya kasih harus di rumah sakit BUMN ya, tipe 1 misalkan, ya repot Bapak Ibu kalau jauh. Ya. Bayangkan harus ke rumah sakit tipe 1, tipe 2 itu kalau Bapak Ibu luar pulau misalkan harus nyebrang laut, sungai, gunung dan lain-lainnya kan ya tidak mungkin kami memberatkan seperti itu. Yang penting adalah silakan berproses dan instansi itu sudah ada izin. Sudah itu aja. Oke? Jangan berproses di misalkan dokter gadungan kan ya tidak boleh kan gitu toh. Silakan Bapak Ibu ambil poin-poinnya yang ada di lapor diri. Nah, nanti Bapak Ibu untuk lapor diri untuk formnya itu ada di poin nomor 4. Laman untuk lapor diri hanya online, tidak ngirim berkas hard, hanya online. Kemudian aksesnya itu ada di poin 4 ini. Kami buka sekitar tanggal 22. Nggak usah tanya lagi, Mas nanti dibuka jam berapa? Wes pokoknya kami buka tanggal 22. Yang penting Bapak Ibu nyiapkan berkasnya. Mas di LPTK lain belum ada informasi. Mas di LPTK lain minimal 1 MB. Mas di LPTK lain nggak usah bingung LPTK lain. Ya, kalau Bapak Ibu tidak cocok dengan LPTK Unikama ya minta GTK untuk pindah, itu saja ya. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu untuk detailnya di lapor diri itu Bapak Ibu ngakses ppg.unikama. Kemudian nyiapkan file sesuai dengan tipe, ada PDF, ada JPG. Mas, saya bingung gimana caranya untuk merubah dari JPG ke PDF misalkan. Ya Bapak Ibu cari tutorialnya atau tanya ke teman-teman. Karena kemungkinan beberapa tugas Bapak Ibu nanti akan berupa file tipe PDF, tidak berupa file Word atau Excel atau PPT. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa memaksimalkan gimana sih caranya tipe PDF, kemudian ukuran maksimalnya sekian. Nah, Bapak Ibu nanti bisa googling bagaimana caranya. Oke, banyak di sana untuk convert beberapa file tipe. Contohnya pakai I love PDF atau I love IMG gambar itu juga bisa semuanya. Kemudian isian yang ketiga itu menggunakan email bebas. Boleh pakai Belajar ID, boleh pakai Gmail. Tidak usah tanya lagi.
Mas ini nanti ngisinya gimana, pakai email apa? Nggak usah tanya, wes pokoknya Bapak Ibu bisa lapor diri saja ya. Itu. Kemudian poin selanjutnya adalah Bapak Ibu segera lapor diri ketika sudah kami buka, karena yang kami handle ini 2 kali jauh lebih banyak dari GT sebelumnya tahun 2024. Saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu, karena kenapa? Di poin yang selanjutnya, dokumen yang Bapak Ibu submit itu kalau misalkan ada yang kurang lengkap, supaya Bapak Ibu juga ada waktu untuk memperbaikinya. Misalkan salah upload, yang diupload itu mestinya dokumen surat keterangan, tapi yang diupload malah KK misalkan, kan perlu kami konfirmasi itu ya. Dan untuk penetapan Bapak Ibu, setelah penetapan nanti lapor diri, dan sebelum orientasi itu tidak ada perpanjangan untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau yang periode tahun sebelumnya itu ada perpanjangan, tapi periode ini tidak ada perpanjangan untuk Bapak Ibu. Oke. Harapan yang keenam atau selanjutnya dan terakhir di informasi ini adalah mudah-mudahan sekitar 2.320 peserta yang masuk di kesediaan nanti bisa masuk di penetapan semuanya, tidak ada yang masuk cadangan dan tidak ada yang dipindah ke LPTK lain. Karena kami belum tahu, karena proses penarikannya itu rentangnya tanggal 18 nanti sekitar sampai tanggal 21-an. Jadi silakan berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya bisa masuk. Gitu ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa pemanggilan kemarin itu maksimal tanggal 17, tanggal 12 itu nggak ada, kemudian lapor diri itu nanti tanggal 22. Teh aku teh ya? Teh? Ya, itu ya. Kamera tadi jadi. Hah? Kameraku deh ini. Ya, dan laptopmu elek, jadi ya. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Masih di Ngudoi. Poin Yurano kan tak olah jojos. Ya wis tampil kok engko. Ngopo engko tak tampilno, tak capture no fotone Ariel gak apa-apa ya. Tak cederno Preti Sinta. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk poin kedua Bapak Ibu nanti diminta lapor diri dengan cara mengunggah dokumennya silakan disimpan, tidak perlu dikirimkan ke saya atau ke Mas Didi. Yang penting Bapak Ibu sudah submit lapor diri, gitu ya. Kalau tidak dihubungi, ya jangan berharap dihubungi saya sama Mas Didi ya. Mudah-mudahan sekali submit Bapak Ibu sudah sesuai dengan kriteria, sudah aman, ya sudah, nanti kami akan informasikan untuk itu, gitu ya. Kemudian orientasi itu sekitar tanggal 5 Bapak Ibu, di awal Juni. Orientasi gimana Pak? Nanti ya nanti biasanya online, pakaian Bapak Ibu atas putih, kerudung kalau Bapak Ibu yang berjilbab itu jilbab hitam biasanya. Kalau bawah terserah karena nggak ke zoom sama kamera ya. Kalau bawah pakai daster, pakai apa enggak popo ya. Pokok jangan berdiri kalau pakai daster. Yang penting atasnya Bapak Ibu putih, nggak usah ditanya lagi ya. Nggak bawahnya sarungan, bakatoaan, nopo wis terserah Bapak Ibu. Ya pokoknya jangan berdiri. Kalau berdiri kelihatan ya. Itu bisa disiapkan Bapak Ibu. Kemudian pembelajarannya Bapak Ibu di GTK itu nanti sekitar 6 sampai 18. Pendaftaran ujiannya itu tanggal 7 sampai 19. Untuk informasi kelulusan itu sekitar September Bapak Ibu. Jangan bingung lagi UKIN-nya seperti apa, ininya seperti apa, nggak usah bingung ya. Kemudian informasi atau slide terakhir Bapak Ibu saya informasikan sebaran terbanyak. Jangan ditanya lagi, Mas saya dari Provinsi Aceh kok tidak ada di slide-nya Mas Isan. Nggak usah ditanya. Ini loh yang kecil-kecil ini loh. Ya, ini saya ambil yang terbesar saja. Contoh saya sampling ya. Karena LPTK Unikama alhamdulillah dipercaya menangani 32 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Yang terbanyak itu kami menangani di Jawa Barat. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu informasi dari kami. Setelah ini mungkin Bapak Ibu ada diskusi
Dan sebelum diskusi saya share sedikit websitenya PPG Unikama supaya Bapak Ibu ada bahan, oh ternyata di situ ya Pak ya, oh iya Pak, kemarin saya belum sampai ngecek di situ, oh iya Pak, nah gitu nanti seperti itu tuh. Ya kok ngobrol tuh aja putih, welek berarti ini. Yang perlu tak sebenarnya dekat. Hah? Ini lu. Ya gimana sudah sama Bapak Ibu? Sama toh? Ini kita hapus ya. Nah, Bapak Ibu, untuk webnya Bapak Ibu nanti bisa cek di sini. Cek di sini. Bapak Ibu scroll, kemudian pilih poin keempat, tinggal klik di sini. Ini bisa klik Bapak Ibu nanti. Tanggal 22 nanti akan menuju ke form untuk lapor diri. Dan di sini semuanya sudah jelas. Gabung grup Telegram, klik di sini. Itu yang masih ada yang tanya. Pastikan Telegram menggunakan nama asli. Ada juga yang belum menggunakan nama asli. Ada yang penyusup, jualan modul dan lain-lainnya. Boyo aktivitas yang lainnya. Tapi ya sudahlah. Saya keluarkan saja dari grup. Hati-hati, grup tidak resmi. Ini sudah saya sampaikan, laman sudah cukup. Ini, keterangan pemberkasan atau berkas apapun silahkan ditulis mengikuti PPG 2025 atau pendidikan profesi guru atau bebas Bapak Ibu, yang penting ada PPG-nya. Wes tidak usah rewel ya. Kalau yang lainnya mungkin mengikuti PPG tahun 2025 di LPTK Universitas bla 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 bla, itu enggak kami. Pokoknya ada kata-kata PPG wis tidak apa-apa ya. Kemudian semua file PDF atau JPG ukurannya 500 KB silakan disiapkan Bapak Ibu. Kalau Mas cara ngeceknya ukuran gimana? Silakan Bapak Ibu tanya teman-teman di sekitar Bapak Ibu. Nggih, Mas Didi. Saya dibuatkan kopi sama Mas Didi. Nggih. Kopinya habis katanya. Nggih, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk materai silakan pokoknya ditempel kemudian ditandatangani. Bapak Ibu boleh pakai materai tempel, boleh pakai materai. Gitu ya. Semuanya filenya sudah jelas sampai ke bawah. Dan note untuk Bapak Ibu, enggak usah bingung lagi fotonya. Wes pokoknya kalau nggak nutut dengan sesuai format, ini di note nanti disampaikan ke teman-teman. Yang penting foto baju putih saja tidak apa-apa untuk lapor diri. Tapi nanti untuk serdik harus sesuai ketentuan. Untuk ini nanti saya tambahkan ya. Untuk ini nanti saya tambahkan. Besok ketika sudah kelulusan menjelang serdik juga kami akan dampingi terus Bapak Ibu. Gimana caranya? Oh fotonya yang kami siapkan seperti ini Mas. Oh harus seperti ini Mas. Itu juga nanti akan kami siapkan untuk pendampingan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir. Ya. Kemudian kalau perempuan pakai dasi gimana Mas? Karena contohnya dua Bapak Ibu, ada yang pakai dasi apa enggak, artinya opsional. Kalau yang tidak berjilbab mau pakai dasi boleh. Kalau yang berkerudung, kalau ya bener ya, kalau yang berkerudung atau pokoknya yang bawah ini Bapak Ibu tidak pakai dasi pun tidak apa-apa. Tapi kalau laki-laki wajib Bapak Ibu. Kalau laki-laki wajib, Mas dasinya kalau ada motif-motif gimana? Usahakan yang polos saja ya, nggak usah banyak motif. Karena ini foto resmi sekali ditempel untuk Bapak Ibu semuanya untuk cetak di serdik nanti. Kalau lapor diri, pokoknya pakai baju putih aja, jangan pakai daster atau yang lain-lainnya. Gitu ya Bapak Ibu. Saya sampaikan lagi untuk yang penetapan itu ada yang bingung Mas ya, Masya Allah. Untuk penetapan Bapak Ibu, pokoknya tidak dijabrik sama Mas Didi, tidak ditelepon. Tidak ditelepon sama saya, berarti Bapak Ibu sudah masuk, klik kesediaan. Nggak usah bingung lagi. Nah, yang belum masuk kesediaan itu Bapak Ibu, itu hanya sekitar 14-17. Itu pun sudah kami hubungi, tapi tidak ada respon. Ya sudah, itu loh. Berarti memang ini. Jadi yang tidak masuk kesediaan itu tidak konfirmasi, dengan saya telepon, saya WA, dibantu alumni juga.
di SMS Mas Didi, di telepon sama Mas Didi dan lain-lainnya itu juga seperti itu responnya. 14 ini Halimatus Sa'diyah Nur Dwi Desti Ati ya, Komara Siti Eko Ari Tuti Rismayanti, kemudian Angga Rahmawati, Eva Kurnia sama Luis. Gitu Bapak Ibu. Nah, yang lainnya di mana Mas? Yang lainnya sudah ngeklik kesediaan. Jadi tidak usah bingung terkait tampilan Bapak Ibu. Berdoa saja di 2.320 peserta ini Bapak Ibu. Bayangkan kalau japri semuanya ya. Sampai saya kadang ya balas singkat. Sampai pertanyaannya sama ya saya buka saja di grup biar diskusi sama teman-teman. Nah harapannya ya Bapak Ibu bisa menyiapkan itu dengan baik. Oke? Mungkin itu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan Mas Didi untuk memandu teman-teman diskusi. Oke? Terima kasih sebelumnya atas hadirnya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat-sehat semuanya, tetap semangat. Salam dari kami dari LPTK Unikama. Semoga membawa berkah untuk Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu diberikan kelancaran, sehat, sampai nanti Bapak Ibu menerima serdik di tangan Bapak Ibu semuanya. Karena kami yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah profesional sekali, cuma untuk pengakuan dari pemerintah Bapak Ibu harus dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Nah nanti dampaknya apa Mas? Ya dampaknya nanti ada kelunting untuk Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya akhiri Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kurangnya mungkin dari saya, kalau ada lebihnya semata-mata dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan terima kasih kepada Bapak kita ya. Ya gitu ya Pak Ibu ya. Sudah panjang lebar Pak Isa sudah menjelaskan juga kita itu yang kesekian kalinya juga. Tentunya nanti Bapak Ibu literasi tolongnya lebih diperkuat lagi untuk literasinya. Jadi semua informasi yang ada di form 8 ini itu sudah tertulis dengan jelas nih Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan efektif kalau memang benar-benar sudah mengikuti semua aturan yang sudah kita berikan ke itu ya. Untuk coba saya memulai dari belajar mandiri, Bapak Ibu masih dan masih siswa. Namanya saja mandiri Bapak Ibu ya. Ini kita buka sesi ya. Kita jawabnya melalui chat atau ini apa namanya reser. Gimana Mas Ida? Kita biar saja. Bapak Ibu ini di sekolah apa juga ada ini juga teman-teman yang ikut PPG di LDTK lain? Ada ya? Saya yakin pasti ada. Bagaimana Bapak Ibu? Teman-teman yang lain apa ya juga seperti ini? Ada yang sudah mendampingi mulai dari lapor ini. Artinya sudah ada yang juga. Sehingga LDTK masih di grupnya ini. Ada juga ada untuk foto atau kita share kita pakai foto asli tapi maksudnya dari HP atau gimana ini kita share foto yang di share foto asli yang di share seperti itu dengan tempat lahir berdasarkan atau lahir berbeda itu namanya seperti ini jadi ini ada jasa dan atau lahir berbeda kalau masalah Pak lahir dan memang dari dia yang berbeda bukan bahasa Indonesia tidak juga ada biasa boleh dengan masalah coba resen ya Bapak yang mau bertanya monggo silakan resen nanti akan kamu bantu menjawab satu persatu bisa mendengar suara saya halo ada yang bilang enggak
sudah ya. Nah, ini sudah jelas. Tanya terkait poin 6 yang penetapan. Oh, di poin 6 tadi penetapan itu nanti akan ditetapkan oleh pusat ya Bapak Ibu. Yang penting sekarang ini aja fokus dulu untuk berkas lapor dirinya. Insya Allah untuk penetapan Bapak Ibu doa saja ya. Semoga Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup biusnya itu nanti semoga terpilih di Universitas PGRI dan Pemalang. Seperti ada yang resen. Nah, siapa ini? Pak siapa tadi? Oh, oke. Istri Rahayu itu berarti. Rahayu atau mana? Siapa buku? Siapa ini? Andrew. Baik, terima kasih. Coba, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mas Isa, ini saya mau bertanya, apakah nanti setiap prodi itu akan ada pembimbingnya tersendiri atau memang secara umum saja gitu? Itu saja Mas Isa, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pembimbing tersendiri tidak ada di Bapak Ibu. Nanti pada waktu UKIN nanti baru nanti ada penguji tersendiri seperti itu. Ya. Jadi untuk seluruh kegiatan pembelajaran nanti akan melalui SMKP masing-masing ya. Itu macam-macam bisa ya. Oke, mungkin ada lagi. Bentar, saya lihat dulu. Bu Fatriani, silakan. Bu Fatria siapa yang namanya? Bu Fatria. Fatriani, silakan Bu. Coba diklik itu Bu. Nah, sudah. Untuk biasanya itu apakah lulus Ya. KTP atau jurisi Pak? Apa Bu? Tidak terdengar. Sesuai jurisinya apa sesuai KTP Pak? Ketika KTP-nya masuk Alamat yang ini deh. Nah. Bisa Bu, bisa melalui apa? Bisa melalui KTP di sama dengan KTP bisa ataupun domisili juga bisa. Monggo silakan. tes KTP Ya. Kecil Bu suaranya. untuk SKCK itu KCK. apakah harus di alamat sesuai KTP atau boleh di daerah? Mana saja Bu, pakai alamat yang mana saja boleh. Yang penting nanti SKCK-nya jadi begitu ya. Ya. Terima kasih. Itu saja Bu. Ya. Oke, terima kasih. Bu Fatri tadi sudah ya? Siapa tadi Pak? Melan Mayuni ya? Bu Melan Mayuni silakan Bu. Baik Bapak, Oke. permisi, mau Ya. tanya untuk surat keterangan nafsa itu kan biasanya dibuatnya kan di RSUD atau BNN atau puskesmas gitu kan G. Nah Ya. kalau misalkan ini saya buatnya di Labesda, tapi itu suratnya itu bukan tulisan surat keterangan nafsa, tapi surat hasil tes laboratorium yang menyatakan bebas narkoba gitu, boleh apa enggak? Sama saja sepertinya itu bukan juga keterangan bebas narkoba. Oh gitu nggih, jadi tidak masalah ya Pak? Tidak masalah Bu. Dimanapun Oke. instansinya yang penting bisa mengeluarkan surat tersebut ya. Jadi memang Oke. Bapak Ibu nanti dinyatakan benar-benar bebas dari narkoba. Tapi saya yakin Bapak Ibu mungkin pasti ya, nggak mungkin lagi pasti tidak ada yang pakai narkoba ini. Oke. Baik Bapak, terima Boleh, kasih. silakan Bu, silakan. Oke, terima kasih. Bentar, udah ada tamu. Iya, karena Iya, Bapak Ibu ada tamu bentar, ya. Selanjutnya Bu Patriani sudah ya tadi ya. Silakan lawat Bu Dati, Bu Dati Nuraini, monggo. Apa yang mau ditanyakan Bu Dati Nuraini ya? Silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Iya, Mas Isa sama Mas Didi.
mau bertanya untuk pembelajaran mandirinya, apa ada arahan atau bimbingan gitu dari Mas Isa sama Mas Didi? Ada Bu, nanti ada arahan pada waktu kita melaksanakan orientasi tanggal 5. Iya. Orientasi serentak nanti akan dijelaskan semua terkait PMM atau akan dibuat Bapak Ibu ini belajar mandirinya nanti ya. Iya, siap. Nanti semua akan dijelaskan di sana. Oke, siap. Makasih Pak, sudah itu aja. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi yang belum? Bu Rianti sudah belum Pak? Bu Rianti sudah? Belum. Oke, Bu, silakan tanyakan. Oke, matur nuwun. Ini saya mau tanya yang biodata itu Pak, yang biodata yang di Dikti itu, yang di webnya Unikama itu sudah saya download. Kemudian itu kan hanya data tok, itu perlu diberi materai sama tanda tangan buatan? Karena di format yang disediakan Unikama nggak ada tanda tangan, perlu ditanda tangani sama materai buatan? Itu aja. Halo. Dulu biodata pangkalan ini. Yang di websitenya itu cuma data tok, yang bawah nggak ada tanda tangannya. Enggak perlu berarti. Kalau memang data enggak perlu. Oke, berarti tidak perlu dikasih. Betul sekali. Oke, matur nuwun. Ada lagi Bu? Sampun, matur nuwun. Sama-sama Bu. Iya. Bu Rianti tadi sudah ya? Bu Agustina Gultom, silakan Bu. Bu Agustina Gultom. Ya, silakan Bu. Mana suaranya ini? Aduh. Belum terdengar Bu suaranya. Halo. Suara tidak terdengar Bu. Terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah membantu ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih kebingungan. Bu Agustina Gultom tidak terdengar suaranya Bu. Nggak bisa ya? Kakak ya San? Nggak perlu ya. Ini aja. Coba Bu Sri Rahayu, monggo Bu Sri Rahayu. Tangannya Bu. Bu Sri Rahayu, silakan. Posisi no ruangan. Halo Bapak Ibu, ya Allah, akeh sing ngechat di Telegram. Bapak Ibu monggo, selanjutnya Bu siapa ini? Bu Sri, monggo Bu di open mic. Ayo Pak, Oh Bu Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Bu. Ada dua pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan slide lapor diri tadi di poin 6 Pak. Semoga semua masuk dalam penetapan peserta ini. Mohon maaf saya belum jelas mengenai hal ini. Apa kira-kira yang menyebabkan seseorang tersebut atau guru tersebut tidak masuk dalam penetapan peserta? Itu yang pertama. Yang kedua itu apakah ada Pak yang peserta
biasanya yang jadi Pak, sehingga tidak lulus. Itu aja Pak. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Nggih, Bu Rahayu. Makasih. Saya sampaikan nggih Bapak Ibu, ketika pertemuan di Jakarta kemarin diinformasikan bahwa untuk kuota dari masing-masing LPTK itu sudah ditentukan. Nggih, sudah ditentukan bahwa di Unikama itu sekitar 2.200-an sekian, dengan cadangan sekitar 150. Kalau totalnya itu 2.300 sekian. Nah, kalau sampai sekarang itu Bapak Ibu yang ngeklik kesediaan di Unikama itu 2.320, harapan kami memang pusat itu pusat itu akan membuka tambahan kuota lagi di setiap LPTK, karena dari beberapa LPTK itu pastinya juga yang cadangan itu sudah masuk semuanya. Itu poinnya. Nah, harapan kami memang dari yang ngeklik kesediaan itu semuanya masuk ke LPTK, Bu. Tidak ada yang distatuskan cadangan untuk di periode selanjutnya gitu. Tapi kita nunggu dulu sekitar tanggal 22, nanti akan ada informasi penetapan. Nah, biasanya tahun 2024 kemarin itu yang masuk klik kesediaan itu yang ditetapkan juga sama GTK, tidak ada yang cadangan. Nah, kalau yang dulu yang daljab itu memang ada cadangan Bapak Ibu, tapi berdoa saja mudah-mudahan semuanya masuk di penetapan. Nah, untuk yang tidak klik kesediaan tadi yang 14 itu ya pasti tidak masuk di penetapan karena tidak ngeklik kesediaan sebelum tanggal 17 kemarin. Nah, kan karena tanggal 17 juga akhir dari informasi kesediaan. Oke, insya Allah 2.320 peserta semuanya masuk di LPTK Unikama. Oke, itu ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang diulang, mohon raise hand-nya diturunkan. Kalau sudah terjawab, untuk pertanyaan yang urgent nanti bisa disampaikan di raise hand-nya. Oke, Pak apa Bu Agustina ini? Monggo. Agustina. Oh iya, Agustina berarti wedok sih. Monggo Bu, misalnya Pak Agustina Hidrawan. Monggo Bu Agustina, kalau enggak ada saya next Bu Siti Sri. Bu Siti Sri? Enggak ada, saya next. Bu Ayu Alma. Izinkan mikrofon, sudah diizinkan. Oh, unmute ya. Oh ya sudah, monggo. Assalamualaikum, mohon maaf Bapak. Mikrofon. Mana Bapak? Untuk yang di berkas lapor diri Bapak, itu kan di poin 6 ada file foto 4x6 maksimal 500 KB. Itu maksudnya file asli atau nanti pas kita upload itu di-scan dulu baru di-upload atau menggunakan file yang asli? Begitu Bapak, terima kasih. Sama-sama. Langsung file asli aja Bu, jadi nggak usah kerja 2 kali. Nanti jangan cetak, terus scan, terus di-upload, nggak usah. Langsung ke foto asli aja ya. Saya lanjut, Bu siapa tadi? Nah, ini Mas ada yang tanya di chat Pak mengenai kelulusan belum dijawab. Biasanya apa yang menyebabkan tidak lulus? Wah, ini banyak faktor sekali Bapak Ibu. Tapi apa Bapak Ibu ini tidak optimis ingin lulus seperti itu? Soalnya pertanyaan terlalu jauh nih. Kasihan nanti Bapak Ibu kalau nanti kita kasih kisi-kisi seperti ini dan lain sebagainya, nanti malah nggak semangat gitu. Udah semangat saja Bapak Ibu, optimis insya Allah di LPTK Unikama nanti Bapak Ibu bisa lulus dan mendapatkan sertifikat. Coba mungkin ada lagi apa ini ya Mas? Bisa bikin video mungkin pakainya. Ini Bapak Ibu ya jangan terlalu jauh ke video mungkin ya, disiapkan dulu untuk lapor dirinya dulu, nanti akan ada pelaksanaan PMM atau belajar mandirinya ya. Kasihan nanti Bapak Ibu yang lapor diri kesulitan malah dikasih pertanyaan seperti ini malah tambah bingung tadi Bapak Ibu. Nanti untuk mungkin dan lain-lain nanti akan ada pendampingan lagi ya Bapak Ibu. Jangan khawatir.
ini Mas mengenai Silakan. biodata mahasiswa. Nah, Lebih baik. tidak ada tanda tangan nih Mas. Nah, sementara diminta file PDF, kita print dulu, baru di scan ke PDF atau langsung ubah aja ke PDF, langsung kirim file gitu Mas. Bagaimana Bu? Maaf. Bu siapa tadi? Bisa diulangi Bu? Coba kayak ngadepi. Lari-lari. Oke, ngomong ke Benar Pak. Sudah beda. Enter di kakak kumaha. Oh Mas. Ya, siapa tadi yang tanya? Ini Mas, saya mau bertanya mengenai biodata mahasiswa. Itu kan tidak ada tanda tangan ya Mas ya? Tidak ada. Jadi itu kirim file aja, file PDF, apa kita print dulu, baru kita scan-kan, terus kirim ke PDF gitu Mas, atau gimana Mas? Bisa. Kalau mungkin Bapak Ibu punya ini toh di online kan ada toh Bu, I love PDF dan lain-lain. Itu Ya Mas. ya, itu kan langsung di apa namanya di-download berbentuk PDF toh ini. Tapi sepertinya kalau di data kita ini sudah dokumen loh Bu, bisa kok langsung buat. Di-download langsung buat. Nanti setelah itu di PDF ya. Kalau kesulitan bisa tanya teman-teman di sekolah. Mudah itu Bu, kalau dari buat ke PDF itu. Iya? Oke Mas. Ya. Monggo, sekarang ada lagi Bapak Ibu. Saya lihat dulu. Bu Ayu Alma tadi sudah apa belum ya? Bu Ayu Alma. Belum ya Alma. Silakan Bu Ayu Alma. Kalau siapa ini Pak Diki ya mungkin. Ya, Pak Diki, silakan Pak Diki. baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya untuk biodata mahasiswa, ini kan orang tua saya untuk yang ada yang meninggal, salah satunya, apakah dikasih tambahan almarhum atau mungkin ada tambahan kayak misalnya NIK saja dan nama yang diisi atau bagaimana ya Pak? Ya, Bapak. NIK kalau memang masih ada datanya, silakan isi. Namanya nanti bisa diberi almarhum. Begitu. Baik. Tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan dan lain. Kalau misalnya memang tidak punya data, ya sudah tidak bisa diisi. Begitu Pak. Baik, berarti itu tidak diisi di strip atau dikosongkan saja Pak? Di strip aja Pak. Strip. Baik Pak. Baik. Sama satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh, silakan. Untuk yang Partai Integritas kan ada titik mangsa, itu per hari ini atau mungkin saat tanggal berapa tuh Pak titik mangsanya Pak? Fakta? Fakta Integritas ada tanggal kalau nggak salah Pak. Itu titik mangsanya, kita per tanggal berapa Pak? Langkah lebih baiknya. Bisa dibuat per hari ini, boleh Pak. Oke, baik Pak. Iya. Itu saja Pak, mungkin Pak yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi mungkin Bapak Ibu siapa ini? Bu Sri. Ya, Bu Sri. Bu siapa itu? Yang sudah angkat tangan sama angkat jari. Izin bertanya Pak. Oppo A15 siapa ini? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Saya Nomor itu. Pak, ini setelah lapor apakah ada grup WA Pak? Karena saya tidak bisa masuk. Iya Bapak, mohon maaf. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Mas Isan ya. Kita fokuskan satu grup saja di grup Telegram. Oke. Untuk grup WA itu sepertinya inisiatif dari teman-teman peserta sendiri. Jadi kita tidak ada pendampingan di WA ya Bapak Ibu. Monggo silakan kalau mau grup WA silakan. Kalau bisa saling sharing di sana monggo, kalau bisa saling bantu dengan teman-teman monggo. Tapi kalau malah tambah pusing, bikin pusing, lebih baik nggak usah pakai grup WA. Gitu. Ya itu aja mungkin, Bapak. Ya, siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini Bu? Siapa tadi? Bu Misria. Ya, monggo Bu. Ini Bu Pak, untuk upload ijazah itu apa ijazah asli
asli yang harus dilegalisir atau fotokopiannya yang dilegalisir, Bapak? Cukup ijazah asli saja, Bu. Ijazah aslinya nanti di-scan, hasil scan-nya yang diunggah ke form lapor diri. Itu ya, nggak perlu legalisir ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya. Oke. Pak, izin bertanya. Astia, Pak. Sebentar Bapak Ibu, saya tambahkan ya. Jadi Bapak Ibu, di beberapa note itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa apapun dokumennya yang kami minta, baik asli maupun legalisir, tidak usah dipertanyakan lagi. Contoh, Mas, saya sudah punya asli, apakah perlu legalisir yang saya upload? Tidak usah kalau pakai asli. Mas, kalau saya ada legalisir, apakah perlu asli yang saya upload? Tidak usah. Oke, silakan Bapak Ibu pilih, kami tidak memberatkan untuk Bapak Ibu. Baik asli maupun yang legalisir. Gitu ya Bapak Ibu ya, silakan di note, nanti disampaikan ke teman-teman. Tidak usah bingung lagi terkait dokumennya. Oke, monggo Bapak Ibu bisa dilanjut. Untuk grup, saya pastikan tidak ada grup lagi dari LPTK terkait entah itu prodi, entah itu apapun bentuknya, itu tidak ada grup lagi. Silahkan fokus di grup utama. Semakin banyak grup, Bapak Ibu akan semakin bingung juga siapa yang bertanggung jawab di sana. Silahkan di note Bapak Ibu terkait ini. Oke? Monggo dilanjut, saya panggil dari atas dulu sebentar. Yang lainnya bisa close mic ya. Sebelum saya panggil. Bu Tari ada? Ada, Pak. Monggo, Bu. Terima kasih sebelumnya Mas Didik sama Mas Isa. Sebenarnya ini agak maju sih, cuman saya kepikiran terus Mas mengenai terkait pembelajaran. Cuman ini kan saya juga coba cari informasi dan tanya-tanya ya sama teman-teman angkatan saya PPG sebelum saya. Nah itu tuh mereka bilang nanti pas pembelajaran itu ada 3 modul. Nah setiap modulnya itu nanti ada buat laporan. Di mana laporan itu ada kita melampirkan dokumentasi. Nah kemudian sebelum ujian kita nanti ada buat video pembelajaran ya, di mana kita mengajak menggunakan video pembelajaran. Nah ini maaf sebelumnya saya nanya sekarang gitu. Soalnya saya melihat di jadwal pembelajaran mandiri itu dilakukan dari tanggal 6 Juni sampai 18 Juli. Nah, berarti itu bertepatan dengan waktu libur sekolah. Mas ada sih libur kenaikan kelas kan. Kita terakhir dari Marafor tanggal 20 Juni, Mas. Dan mulai sekolah lagi kalau di Bukit Tinggi ya, di daerah saya Sumatera Barat. Terakhir menerima rapor itu 20 Juni dan baru sekolah kembali itu tanggal 14 Juli. Jadi kan berarti pembelajaran ini kebanyakan waktu libur ya Mas. Jadi saya agak kepikiran gitu Mas. Nanti pada saat saya membuat pembelajaran yang mandiri itu kalau butuh foto atau video bagaimana gitu Mas. Jadi apakah bisa saya angsur nanti, mungkin saya kejar tuh mungkin atau gimana, mohon bimbingannya. Biar saya juga tenang ya, kalau saat memang butuh diburu kan saya burukan gitu. Sebelum anak-anak libur gitu. Oke, ya Mas, terima kasih sebelumnya Mas Isa dan Mas Udik. Oke, sama-sama Bu Tari. Saya sampaikan Bapak Ibu, foto yang ada di PMM itu tidak menjadi penilaian untuk Bapak Ibu lulus PMM atau tidak. Itu kata kuncinya. Karena yang memvalidasi PMM itu adalah AI. 1, Bapak Ibu harus menggunakan teks jelas, menggunakan Word, ya silakan diketik, kemudian save as jadi PDF, nanti akan divalidasi oleh sistem. Fotonya Bapak Ibu pokok ada foto. Tidak usah bingung lagi, Pak ini fotonya gimana, apakah nanti pas lulus kalau Bapak Ibu bisa mendatangkan siswa 1, 2, 3 atau 50% silakan didatangkan untuk dokumentasi. Kalau tidak silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan banyak foto, nanti silakan disesuaikan dengan modulnya itu. Mas apakah saya bisa ngecek modulnya sekarang? Kami belum tahu modulnya sampai seperti apa, tapi itu tidak perlu dijadikan pikiran Bapak Ibu semuanya. Yang penting adalah silakan Bapak Ibu buat filenya seperti apa, tidak usah panjang-panjang, cukup singkat saja, kemudian diminta sesuai format, save PDF, nanti akan dibantu validasi oleh sistem. Tidak usah bingung, semuanya pokok ngerjakan insya Allah divalidasi sama sistem.
Itu kenapa kami tidak menyiapkan, oh Bapak Ibu harus ada pendamping, Bapak Ibu harus ada grup khusus, Bapak Ibu harus ada ini, itu enggak usah. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh PMM. Itu Bu ya. Jadi enggak perlu bingung, Mas nanti untuk ukinnya seperti apa? Ya kalau ukin itu harus disiapkan untuk Bapak Ibu. Kalaupun yang nanti libur, silakan Bapak Ibu undang pesertanya minimal 10, nanti silakan dibantu tag videonya. Konsepnya seperti apa? Nanti lebih detail akan kami jelaskan setelah orientasi. Gitu ya. Terima kasih Mas Isa. Berarti jadwal yang tertera sekarang itu tuh masih sesuai dengan jadwal ya Mas? Tidak ada perubahan jadwalnya Mas? Tidak ada. Kemungkinan akan tetap Bu jadwalnya. Oke, siap. Berarti nanti kita Zoom kembali tanggal 5 Juni dengan ketentuan perempuan pakai baju putih dan pakai jilbab hitam ya Mas? Tanggal 5 Juni. Ya, biasanya seperti itu. Itu orientasi. Oke, siap. Oke, siap Mas. Terima kasih ya Mas Isa. Oke. Saya lanjut Bu Lita. Oppo ini saya turunkan ya, karena masa ada namanya Oppo kan nggak jelas. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Saya mau menanyakan ya Pak mengenai belajar ID. Nah, saya kan baru pindah induknya ke SD. Tetapi belajar ID saya itu masih SMP. Apakah berpengaruh nanti saat pembelajaran di PMM? Bagaimana Pak? Oke, Bu Lita, saya sampaikan untuk aktivitas akun kita belum bisa cross-check. Bisa cross-check biasanya setelah penetapan. Nanti kalau akunnya Ibu tidak bisa mengakses PMM, berarti ada akun yang terbaru. Nah, kalau ada kendala nanti coba kami bantu di aplikasi SIM PKB kami, akunnya pakai yang mana. Kalau misalkan masih terkendala, biasanya ada helpdesk dari PMM. Nanti akan kami bantu untuk cross-check terkait itu. Jadi, kami masih belum tahu, nanti nunggu orientasi dulu, nanti nunggu lapor diri, setelah ada penetapan baru ada informasi dari kami. Gitu ya? Iya, baik. Terima kasih Bapak informasinya. Sama-sama. Tapi juga perlu Atau masih ada? Iya Pak. Kemarin juga Pak saya dengan Yang tidak dipanggil saya Mas Didi, jangan open mic ya. Bunikan kayaknya enak itu di warung kayaknya. Di warung atau di mana itu? Masih sudah siap itu Bu, siapa itu Bu Yulianti ya? Bu Yulianti silakan Bu. Bentar. Bu Yulianti dari Winning Room silakan Bu. Oh masih ngobrol belinya. Bu Yulianti silakan. Yulianti dari Winning Room silakan. Silakan Bu. Oke Bapak, izin bertanya mengenai biodata diri. Kebetulan ayah saya kan sudah meninggal. Terus punya pensiunan, untuk di penghasilan itu disimpan di data orang tua ibu atau ayah ya? Terserah Bu, boleh silakan. Monggo. Di ayah. Di data siapa? Ayah? Yang dapat siapa Bu? Yang punya pensiunan ayah. Ya. Tapi ayah sudah almarhum. Ya. Atau gini aja, Ibu masih ini ya? Ibu masih ada? Ya. Bisa dimasukkan di data Ibu juga ya bisa. Karena yang terima. Oh, data Ibu ya. Oke, baik Bapak. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Bapak. Nah, sama-sama Bu. Bu siapa? Bu Sajidatul ya. Bisa Sajidatul silakan Bu. Iya, Pak. Oke. Ya, matur nuwun Pak. Mas Didi, Mas sudah memberikan waktunya. Sebelumnya ini mau bertanya terkait dengan biodata. Saya buat kemarin ada tulisan jalan, itu kebetulan di KTP saya nggak ada jalannya, itu bagaimana ya Pak? Saya ada arahan. Nggak memakai jalan tapi langsung dukuh. Oh boleh, boleh silakan Bu. Jadi jalannya di strip saja Bu. Oh jalan di strip saja. Ya. Terima kasih. Sama Bu. Siapa yang sudah siap? Mungkin. Tanya ini Pak. Ya, silakan Bu.
apaan kamu? Rame ini kayak ke pasar, Masya Allah. Yang tidak dipanggil jangan open mic lah, Bapak Ibu ya. Ya, Cabun. Cek. Open mic, tak close. Oh iya. Bu, siapa lagi ini yang sudah ready di kamera itu loh? Bu Linda, bentar dulu. Saya lihat dulu Bu Linda mana ini? Nggak buat. Silakan Bu Linda. Ya, terima kasih kepada Pak Didik sama Pak Isa. Saya mau menanyakan terkait tentang KTP. KTP saya itu di pekerjaannya masih mahasiswa atau pelajar. Nah, dulu kan pernah saya mau ngurus, sedangkan sama pihak Dukcapil bilangnya gini, belangkonya habis Mbak, diurus nanti sekalian kalau sudah nikah saja. Nah, itu nanti berkas saya diterima atau tidak, nggih? Jawab diterima, Bu. Silakan. Nggih, jawab diterima, tetap diupload saja, tapi nggih tetap diurus sampai nanti ada perubahan seperti itu, nggih. Tetap diurus saja, tidak apa-apa. Yang ada saja mau diupload ya. Ya, ampun. Apa lagi? Yang sudah ready di kamera Bu Suryani, silakan Bu Suryani. Iya Mas, saya ingin bertanya nih Mas, di bagian pendaftaran UKPPG, di situ hanya daftar saja, klik daftar atau ada pemberkasan lagi setelahnya? UKPPG. Iya, di bagian pendaftaran PPG. Ibu sudah pernah ini toh, sudah pernah kesediaan itu sudah toh? Iya Bu. UKPPG kayak gitu. UKPPG nya. Halo, Bu siapa tadi yang tanya Bu? Terkait UKPPG Bapak Ibu, itu biasanya saya gabung dengan aktivitas UKIN juga. Kalau UKIN ada namanya ngupload perangkat, ngupload video, ngupload semacam-macam, dan itu bisa disiapkan terkait Bapak Ibu. Kalau UKPPG murni yang UK itu UP, kalau yang dulu itu tidak ada aktivitas lain-lain. Bapak Ibu hanya ngeklik daftar saja, tidak perlu membayar karena dapat beasiswa dari pemerintah. Artinya mulai Bapak Ibu input, output sampai sertik diterima pun kami tidak ada biaya tambahan. Contoh di LPTK lain ada biaya pengiriman Pak, di kami tidak ada. Jadi kami murni mengawal Bapak Ibu sampai input, sampai penetapan. Ada yang ngantuk juga kayaknya. Bu Sisil kayak ngantuk, bergadang kayaknya. Nah, Bapak Ibu, intermezzo tadi. Oke, kameranya nyala terus ngantuk, kayak ngelembur balesi GT. Gitu ya? Gitu ya Bapak Ibu ya, sebentar saya mute. Ojo guyu, cek tegang Bapak Ibu. Nggak usah bingung UP lagi ya, nanti akan kami informasikan terkait UP. Mulai pemanggilan saja kami dampingi, apalagi UP Bapak Ibu. Kami harus memastikan Bapak Ibu perangkatnya siap, videonya siap, bisa ngupload, kemudian laptopnya siap, koneksinya aman, dan lain-lain gitu ya. Nanti Bu Sisil setelah ini tidur aja nggak apa-apa kalau ngantuk ya. Oke, monggo Bapak Ibu dilanjut terkait diskusinya. Monggo Mas Didi. Iya, terima kasih Bu Wakia. Silakan Bu Wakia. Wakia. Ini ada siap. Bu Yupani aja pun. Bu Yupani. Ini Pak, mau nanya di Pak Ya. Kita sepakat nulisnya tanggal 21. Nah, terus di situ di bawahnya tuh tulis setelah apa tuh materai ditempel itu bawahnya tulis nama kita nggak? Betul sekali. Ya. Itu saja Pak, makasih. Ya, sama-sama Bu. Bu Yupania silakan Bu Yupania. Bu Yupania.
gitu aja Pak, mungkin Bapak Ibu nggih, karena memang waktunya juga sudah mepet jam 11:30. Saya dan Mas Isa juga masih ada kegiatan yang lain. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu belum sampaikan di KSN ataupun belum saya jawab di bisa kita diskusikan di grup. Intinya nanti tetap literasinya tetap harus diperkuat lagi. Jadi semua informasi yang ada di form lapor diri itu sudah sangat-sangat jelas. Itu ya sudah sangat-sangat jelas. Nanti kalau mungkin ada yang sedikit yang misalnya terkait nama orang tua yang sudah meninggal dan lain, itu bisa dicek juga di pesan yang disematkan oleh Mas Isa di grup. Oke. Untuk grup kita hanya pakai grup Telegram saja. Dan Bapak Ibu. Oke, gitu aja Bapak Ibu. Tetap semangat. Mungkin nanti ada teman-teman yang ada waktu bisa membantu untuk resume hasil Zoom pada pagi hari ini. Itu tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan Mas Isa? Oke, cukup dari Mas Isa. Oke. Monggo Mas Isa bisa disetel lagu India lagi nih. Sudah ya Bapak Ibu ya. Saya unmute, lagu Indianya sudah. Kalau Bapak Ibu pengen ngeplay sendiri, play sendiri di YouTube masing-masing. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, saya izin untuk unmute. Oke, selamat istirahat untuk Bapak Ibu.